Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Firtiana Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan langkah mitigasi dengan memberikan vaksinasi pada hewan peliharaan guna mencegah penyebaran virus rabies dan antraks. Menanggapi serangan antraks dan rabies pada hewan, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya virus dan penyakit tersebut. Terkait wabah antraks di Gunung Kidul, Rahmat menduga kejadian tersebut disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan penyebab, dampak, dan penanganan virus tersebut. Ia mendorong pemerintah segera melakukan langkah mitigasi untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan peliharaan dengan memberikan vaksin. Dalam hal ini, masyarakat dihimbau lebih berhati-hati terhadap penyebaran virus rabies dari hewan liar yang dapat menularkan virus kepada hewan peliharaan. Nah itu saya kira perlu ada komunikasi edukasi agar masyarakat aware dan care terhadap penyakit itu sehingga kita bisa antisipasi. Ketika tahu bagaimana antisipasi sehingga kita bisa menghindarkan hal yang kita tidak inginkan. Salah satunya adalah ya karena masyarakat barangkali nggak tahu ya bahwa hewan ternak yang mati karena sakit kemudian sudah dikubur, dibongkar, kemudian dimakan lagi itu suatu hal yang sangat tidak diizinkan dari sisi kesehatan. Kita kan tahu loh apakah itu yang mati karena itu kena virus atau punya bakteri kan kita nggak ngerti. Apakah itu terpapar antrak ataukah kena virus maupun bakteri yang lain. Makanya saya kira edukasi, komunikasi, sosialisasi yang disampaikan itu kepada pemerintah dan pemerintah daerah masih kepada masyarakat saya kira menjadi hal satu keharusan untuk saat ini dan kedepannya begitu. Sebagai informasi, wabah antraks di Gunung Kidul telah memakan beberapa korban jiwa dan puluhan warga terdeteksi suspek yang bermula dari mengkonsumsi sapi mati yang telah dikubur. Helmi Dermawan, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, Komisi 6 DPR RI menilai perlunya kajian yang lebih mendalam terkait wacana kebijakan tambahan biaya KRIS 0,3% karena dinilai berpengaruh pada pedagang yang menjadi pengguna KRIS dan merugikan konsumen. Di tengah kebangkitan geliat bisnis usaha mikro kecil dan menengah, Komisi 6 menyayangkan kebijakan biaya KRIS kepada konsumen sebesar 0,3%. Hal ini dinilai memberatkan konsumen dan sektor UMKM. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Samsul Lutfi menyoroti kebijakan biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen maupun UMKM. Untuk melayani konsumen di era digital, pelaku usaha dituntut terus berinovasi untuk memudahkan pelayanan transaksi terhadap konsumen, bukan justru memberatkan konsumen. Sangat kita sayangkan sekali kalau pemerintah tidak mengevaluasi kebijakan tersebut, karena justru itu akan menjadi kebijakan yang kontraproduktif untuk menumbuh kembangkan UMKM itu sendiri. Saya harapkan kepada pemerintah atau leading sektor terkait agar UMKM ini betul-betul diperhatikan, baik dari sisi fasilitas pembiayaan yang diberikan maupun beberapa privilege, ya, kemudahan-kemudahan yang harus diberikan kepada pemerintah kita kalau ingin UMKM kita mempunyai daya saing untuk bersaing dengan produk-produk luar negeri yang justru akan makin banyak. Lebih lanjut, Samsul mendorong perlu dilakukan kajian kembali tambahan biaya penggunaan KRIS karena kebijakan pajak 0,3% akan berpengaruh pada transaksi pedagang yang menjadi pengguna KRIS dan akan merugikan konsumen. Mengingat daya beli masyarakat saat ini sedang berada pada tren positif. Dari Provinsi Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI berharap pemerintah memperhatikan ketersediaan sekolah di suatu tempat sehingga dapat menimbulkan polemik pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan polemik penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang merugikan masyarakat. Untuk itu, perlu ada evaluasi menyeluruh dan pemerataan kualitas pendidikan nasional, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan masalah terbesar PPDB sistem zonasi adalah perpindahan data yang begitu signifikan. Selain itu, rasa ketidakadilan bagi warga sekitar yang tergerus oleh oknum yang numpang tinggal. Tentu hal ini harus jadi evaluasi utama pemerintah. Dilakukan Satgas Pengawasan PPDB bersama dengan Ombudsman, dan apabila permasalahan ini cukup banyak, maka kami minta ini dirubah. Ada beberapa opsi merubah. Satu opsinya adalah dengan mengembalikan jalur prestasinya lebih besar lagi. Zonasinya menjadi kecil. Sehingga apa? Sehingga orang tidak berlomba-lomba mendekatkan diri, tapi berlomba-lomba mengejar prestasi. Atau kita rombak semua, kita kembalikan pada sistem NEM atau tes, sehingga siapapun yang masuk harus melalui tes. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Lisda Hendra Joni, menilai sistem zonasi ini bertujuan agar sekolah anak dekat dengan tempat tinggalnya. Namun ketersediaan sekolah di suatu tempat juga perlu diperhatikan sehingga tidak menimbulkan polemik. Nah, dengan catatan sebenarnya kan harapannya sekolah itu sama kualitasnya, tapi kenyataannya sekarang kan belum. Sehingga menurut kami ini adalah keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Harusnya kalau memang mau sistem zonasi, sekolah-sekolah ini disiapkan dulu sehingga levelnya itu bisa dibilang sama, baru kita bisa melakukan yang namanya sistem zonasi. Dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Tuguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan yang dibuat dengan metode Omnibus Law. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan seluruh hak-hak bagi tenaga kesehatan tidak akan hilang dalam Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan DPR. Undang-undang inisiatif DPR RI yang mendukung penuh oleh pemerintah ini juga mengusung sejumlah manfaat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Dalam rapat paripurna 11 Juli 2023, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Meski begitu, Undang-Undang Kesehatan yang baru ini masih mendapat penolakan dari sejumlah kalangan yang bergerak di bidang kesehatan. DPR RI bersama pemerintah menyadari perlunya penguatan sistem kesehatan nasional dengan terjadinya pandemi COVID-19, sehingga perlu transformasi menyeluruh untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas masyarakat, serta menjawab berbagai tantangan di dunia kesehatan nasional. Pemerintah menilai perlu kerja keras dan sistem kesehatan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui Undang-Undang Kesehatan ini, pemerintah mengubah fokus dari mengobati menjadi mencegah. Perlu adanya transformasi kesehatan untuk membangun sistem kesehatan tangguh, mandiri, dan inklusif. Untuk itu, layanan kesehatan primer perlu dikedepankan sebagai layanan promotif dan preventif, sehingga harus ada standarisasi terhadap layanan primer dan laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia. Dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur, sumber daya manusia, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi telemedicine, serta pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas dan layanan unggulan nasional bersandar internasional. Dalam perjalanan pembahasan RUU Kesehatan, DPR RI melalui Komisi 9 sudah berupaya membuka ruang seluas-luasnya bagi publik, terutama organisasi-organisasi di sektor kesehatan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. DPR RI juga terus berupaya menjelaskan pada publik untuk menjawab berbagai kekhawatiran atas kehadiran Undang-Undang Kesehatan. Melalui Undang-Undang Kesehatan, DPR RI berpihak pada tenaga kesehatan di dalam negeri, tidak berpihak pada asing, baik tenaga kesehatan asing maupun produk-produk kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan, Undang-Undang Kesehatan tidak mengurangi peran dan kewenangan organisasi profesi kesehatan, melainkan mengarahkan organisasi profesi sesuai marwahnya. Undang-undang ini mengatur instrumen-instrumen yang tidak berbelit dan tidak menghabiskan biaya maupun waktu, serta jaminan perlindungan menyeluruh terhadap nakes, mulai dari tahap pendidikan hingga menjalankan praktek. Urusan kami bantu pemerintah bersama teman-teman nakes. Urusan liberalisasi di sini dijawab, kriminalisasi dokter perawat kami juga jaga di sini. Nggak ada tuh namanya orang bisa sentuh dokter perawat tanpa melalui mekanisme internal dia dulu. Dicek dulu apakah memang ini kesalahannya pidana murni, ataukah ini ada urusan profesi yang memang bisa dijelaskan. Kita jaga betul di situ. 6 instrumen ini diatur ulang, jangan sampai tabrakan. Karena kalau benturan merugikan nakesnya sendiri, berbelit-belit, tidak efisien, kosnya mahal, pendidikannya mahal. Ini yang tidak diinginkan oleh negara. Lah kewenangan ini yang dianggap oleh teman-teman OP dipreteli. Ya ini tentu tidak benar. Jadi kita bangun 6 instrumen ini agar berjalan sinergi untuk mendukung tenaga kesehatan kita. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengimbau anggota DPR RI dan pemerintah segera mensosialisasikan Undang-Undang Kesehatan yang baru kepada publik, sehingga seluruh masyarakat memahami betul manfaat Undang-Undang Kesehatan dan mampu menciptakan sektor kesehatan nasional yang lebih baik, serta terwujudnya sinergi APBN dan APBD untuk sektor kesehatan. Menurut Puan Maharani, jika ada kelompok masyarakat yang belum puas dengan Undang-Undang Kesehatan, bisa menyampaikan pada pemerintah saat menyusun aturan turunan undang-undang. Karena DPR sudah selesai, nanti yang akan setelah mengundangkan akan mengeluarkan PP adalah Kementerian Kesehatan, bisa memberikan masukan tersebut, aspirasi tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Namun kalau kemudian merasa atau dianggap hal itu belum cukup, kita kan punya tempat lain untuk kemudian menampung aspirasi tersebut melalui MK. Jadi silakan saja.
Komisi 11 DPR RI menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena maraknya kasus kebocoran data pribadi dan kasus penipuan. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mengungkapkan adanya tren baru terkait penggunaan pinjaman online, yaitu pinjol ilegal di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI, Andreas Edi Susetio berharap masyarakat dapat menggunakan pinjaman online hanya untuk kebutuhan yang produktif. Selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini OJK mengeluarkan rilis data terkait dengan menurunnya tingkat komplain atau pengaduan masyarakat terkait dengan pinjol ilegal. Namun ada satu tren yang menarik yang menjadi sorotan juga dari OJK, yaitu masyarakat sengaja meminjam uang kepada pinjol namun tidak dikembalikan. Nah, lalu seperti apa tanggapan dari Komisi 11 DPR RI? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Andreas Edi Susetio dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Timur 5. Baik Pak Andreas, kira-kira Komisi 11 memandangnya atau Bapak memandangnya seperti apa Pak terkait dengan tren masyarakat yang sengaja meminjam uang kepada pinjol ilegal namun tidak dikembalikan dananya Pak? Ya, yang pertama bahwa kesadaran masyarakat tentang bahwa mereka harus membedakan antara pinjol legal dan ilegal itu dengan peningkatan literasi keuangan itu meningkat dan ini kita sambut baik. Namun demikian fenomena dalam tanda kutip aji mumpung bahwa karena mereka tahu ini pinjol ilegal maka mereka juga tidak mau membayar. Nah ini saya kira adalah perlu nanti juga peningkatan edukasi bahwa bagaimanapun kita kalau meminjam uang itu ya harus mengembalikan, itu intinya. Dan tentu kita harapkan bahwa sesuai dengan karakteristiknya pinjol ini memang dibutuhkan oleh mereka yang sebetulnya itu tentu kalau untuk usaha produktif
itu memang dibutuhkan. Ini bagian dari inklusi keuangan. Artinya dia itu secara bisnis viable tetapi belum bankable. Jadi kita harapkan nanti dalam masyarakat juga harus memahami dan fair bahwa jangan aji mumpung karena ilegal maka punya istilahnya keinginan untuk dari awal ngemplang. Berarti tetap saran Bapak tetap harus dikembalikan ya Pak ya? Betul. Baik Pak. Saran saya jangan pinjam ke pinjol ilegal. Berarti tetap dengan yang resmi saja ya Pak ya? Yeah. Baik, kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan tren pinjol yang ada saat ini di Indonesia Pak, terkait dengan masyarakat ini sudah mulai turun keluhannya terkait dengan pinjol ilegal. Berarti sosialisasi yang diberikan oleh OJK terkait dengan literasi bahwa pinjol ini ilegal dan yang legal yang mana, yang legal yang ilegal yang mana itu sudah baik Pak? Ya, artinya ini juga kita dorong dan bekerja sama dengan kita juga dari ini dan literasi keuangan kepada masyarakat itu baik dan terutama kita tekankan bahwa gunakanlah pinjaman itu hal yang produktif. Baik Pak, sedikit lagi Pak, harapannya ke depan ini sekarang ini per Juli masih ada data 429 pinjol ilegal yang masih terus ada. Lalu ke depan seperti apa Pak supaya bisa pinjol ilegal ini benar-benar bisa ditekan? Ya tentu dari pihak pengawas OJK itu harus tegas dalam hal ini dan juga dari masyarakat berkali-kali kita sampaikan kepada masyarakat sebelum Anda melakukan pinjaman melalui pinjol tolong dicek dulu bahwa dia itu legal atau ilegal. Terima kasih Pak Andreas atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Andreas Edi Susetyo, di mana tadi Bapak Andreas tetap menyarankan kepada masyarakat untuk meminjam dana kepada pinjaman online yang legal, bukan yang ilegal. Dan di mana tadi Bapak Andreas juga menyampaikan bahwa literasi keuangan yang ada saat ini terkait dengan pinjol ilegal maupun ilegal sudah baik dan OJK perlu terus untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi untuk dapat terus menekan dari adanya pinjol ilegal ini. Sekian yang dapat saya laporkan pemirsa, saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Halo, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Fitian. Pemirsa, mari kita simak apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu dari Komisi 3 DPR RI yang sebut tak ada masalah dalam pembelian pesawat bekas Polri. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda berikut ini. Di sini disebutkan bahwa Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya tidak masalah dengan Polri yang mengakuisisi pesawat Boeing 737-800 NG bekas dari Irlandia seharga 997 miliar rupiah. Pesawat baru maupun bekas tidak menjadi persoalan selama akan dimanfaatkan untuk mobilitas personel, bantuan hingga peralatan. Pemirsa, Habibur Rahman di sini juga mengingatkan bahwa situasi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga mobilitasnya tidak mudah. Apalagi jika pengerahan pasukan harus dilakukan secara cepat. Nah, pemirsa, atas dasar itulah Habibur Rahman menyatakan persetujuannya terhadap pembelian pesawat tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa yang juga masih menjadi headline di media online, yaitu usul penundaan Pilkada 2024. Bawaslu diingatkan oleh Komisi 2 agar tidak berpolitik. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda berikut ini. Salah satunya media yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang geram dengan Bawaslu yang tiba-tiba mengusulkan penundaan Pilkada 2024. Menurut Junimart, Bawaslu tidak mempunyai kapasitas untuk mengusulkan penundaan Pilkada serentak 2024. Apalagi pemirsa, dalam beberapa kali rapat DPR dengan penyelenggara pemilu, termasuk diantaranya KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri, telah disepakati bahwa Pilkada serentak nanti akan diselenggarakan pada 24 November 2024 dan pemilu serentak pada 14 Februarinya. Dan pemirsa, hingga saat ini tidak ada lagi usulan di forum resmi DPR soal penundaan Pilkada serentak 2024. Nah, oleh karena itu Junimart mengingatkan Bawaslu tentunya untuk tetap fokus pada kerja-kerja pengawasan sehingga KPU dan jajaran dapat bekerja secara transparan dan profesional. Tentunya Junimart juga mengingatkan bahwa Bawaslu tidak perlu untuk menyampaikan isu-isu yang kontraproduktif. Tentunya pemirsa jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada November dan juga Februari 2024 mendatang. Nah, pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama terkait Komisi 3 DPR RI yang sebut tak ada masalah dalam pembelian pesawat bekas Polri, serta usul penundaan Pilkada 2024. Bawaslu diingatkan Komisi 2 tidak perlu berpolitik. Sekian dan kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onila beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.